Selamat sahabat pendeta. Sahabat. Sahabat semuanya. Kak Karina, selamat sahabat. Wah, suhu kita nih Pak. Apa sih? Kenapa aku bisa di sini? Do you like it? Hendri, keluarga sahabat, Gisel, Di selamat sini ya? sahabat. Selamat sahabat. Haripon, selamat sahabat, Haripon. Selamat sahabat. Pak Antonius. Yo, sama-sama di Keluarga Pak Daud, selamat sahabat. Sahabat Pak Daud. Sahabat Lady. Gisel, selamat sahabat Gisel. Atta. Sahabat. Selamat sahabat Cucu. Betul. Wah, Logan sedang makan ya. Sama sahabat Logan. Sama sahabat Kungkung. Bilang dong pakai suara dong. Siap ya, Tante hafalannya. Eva, selamat Apa, sahabat. Logan? Selamat keluarga. sahabat semuanya. Makan apa Logan, kasih tahu. Aduh. Bayam. Daging sama kiwi. Nasi Waduh. pakai quinoa. Enak. Raulan, selamat sahabat. Pak Pen, boleh tolong supaya jauh dibikinin co-host supaya bisa di-record. Oh, ini Lexan. Oke, Gisel sudah 9.35. Mari kita mulai. Udah langsung. Jauh gitu kan, jauh. Selamat sahabat semua. Sahabat Tante Ella. Sahabat Upet. Selamat sahabat Cela. Yo Henry, Selamat Sultan. sahabat Popo. Sahabat Popo. Selamat sahabat Logan. Jauh ya, itu jauh ya. Rambutnya bagus jauh. Ini pakai video juga ya. Selamat sahabat. Sahabat Shelly. Selamat sahabat Cela. Selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat Tere. Sahabat. Ya, sini. Selamat Tante Ella sahabat. baru ya? Ya, pakai yang alami, jadi warnanya gini. Ya berwarna, pakai daun. Oh, bisa begitu jadinya ya? Ya, pakai daun itu, daun pacar. Oh, ya. Sahabat Odil. Selamat sahabat Om Fon. Ini kok Oh, pakai Odil. kacamata ya? Sama Odil. Gisel masih keluar ya tuh tadi jaringannya. Kacamata anti radiasi, anti sinar biru katanya. Wow. Pinjem dong. Boleh pinjem nggak omnya? Selamat sahabat Ibu Lucy. Selamat sahabat. Selamat sahabat Bu Lucy. Selamat sahabat Citere. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat Bu Lucy. Selamat sahabat Pak Ipon, Pak Pen. Nah, Filia masuk ya. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat Kevan. Oh, si Niko juga semua pakai kacamata. Kacamata apa? Anti sinar biru. Jadi kalau depan laptop, handphone, pakaiin kacamata begituan. Ada ya? Dijual di mana, Tere? Di online ya? Ya, Tokopedia. Mana si Darren? Halo Darren, ponakan Anta bukan datang. Darren, happy sahabat, Favor. Mana dia mukanya? Nggak kelihatan. Darren. Iya Darren sama Favor Balo. Nggak ada tadi. Oh, itu Darren tuh.
Mana? Halo Deren. Udah gede. Sini. Daniel datang juga sahabat. Sahabat, makan ya. Gisel belum makan. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Sahabat. Apple lagi bobo. Selamat sahabat. Sahabat. Udah gede tuh si Feivel. Selamat sahabat, Om Tante semua. Tuhan Sahabat berkati. Selamat sahabat. Udah berapa kilo tuh Feivel? Kalau ini Deren, ini Tante. Ini Deren sekarang. Berapa kilo, Mami? Iya, Mama mau cari kalau kamu nggak pakai. 12 kilo. Dua kiloan ya. 5 kilo ya? 5 kilo. 5 kilo. Halo. Ya, Gisel dengar suaranya. Oh, oke, udah jelas ya. Aduh, tadi koneksi aku tiba-tiba mati semua. Oke, selamat sahabat. Deren, Daniel, Odil, Niko. Selamat sahabat semua. Happy sahabat semua. Sahabat. Bang Jao, Tante Ella, Tante Lucy. Jojo Karen mana mukanya? Coba dong, lihat udah lama gak ketemu nih. Kangen. Jojo. Sahabat Tante Lisa. Tante Lisa kayaknya nih. Tante Lisa. Sahabat Ol. Selamat sahabat semua. Sahabat. Evan. Selamat sahabat Gisel. Sahabat Desya Eli. Selamat sahabat. Logan makan apa tuh? Logan lagi makan ya? Hai Logan. Oke. Halo. Selamat sahabat ya semuanya. Dan sekarang kita akan memulai acara kebaktian kita karena udah banyak nih yang datang. Puji Tuhan ya, senang banget kita bisa kumpul di sini walaupun nggak bisa ketemu langsung, tapi bersyukur kita punya teknologi jadi kita bisa melihat satu sama lain walaupun terpisahkan oleh jarak. Cia. Oh, Gisel ada masalah bener Kak? Oke, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Sepertinya koneksi anak saya lagi susah ya. Kita mulai dulu saja acara kita. Baik, selamat datang semuanya di kebaktian Sekolah Sahabat Anak-anak online yang ke-10 ya, tanggal 14 November 2020. Baik,
Sebelumnya kita akan mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Baik, sebelumnya Bu Pendeta mau memberikan pengumuman ya bagi kita semua ya. Yang pertama, suara harap dimatikan semua ya, kecuali yang diminta dinyalakan oleh MC atau pembicara. Jadi yang tidak ada ambil bagian boleh di-mute dulu ya. Lalu untuk video kalau seumpamanya mau dibuka nggak apa-apa ya, supaya kita bisa lihat muka cantik sama gantengnya anak-anak semuanya ya. Lalu harap siapkan Alkitab dan buku sekolah sahabatnya. Mana Alkitabnya? Coba tunjukin ke Bu Pen. Mana lihat Bu Pen? Ayo. Alkitabnya mana? Timi, mana Alkitabmu, nak? Nah, itu Papa Timi udah ada tuh. Mana Alkitabnya semuanya? Tante Ina udah ada. Ayo yang lain mana? Pak Pen mana? Logan, mana Alkitabmu, nak? Logan, mana Alkitabnya, sayang? Ayo, semuanya mana? Disha, Eli. Apa? Di handphone. Bu Pen, Alkitabnya ada di Jakarta. Jadi kita pakai handphone. Kirim ya. Dari Jakarta ke Manado ya. Odil, Niko, mana Alkitabnya? Tunjukin semua ya. Jangan lupa dibawa Alkitabnya sama sekolah sahabatnya juga. Nanti ada kuis ya. Lalu pengumuman selanjutnya, harap menyiapkan kertas dan alat gambar. Nah, kuis kita spesial hari ini nanti ya. Siapkan kertas ya, sama alat gambarnya. Boleh krayon, boleh spidol, pokoknya yang kelihatan jelas ya. Lalu jangan lupa juga, silakan ketik di chat room topik doa yang akan kita doakan bersama pada jam kesaksian nanti. Mulai dari sekarang juga boleh ya, diketik ya, pokok-pokok doa kita apa saja, boleh diketik di chat. Lalu di akhir acara nanti kita juga ada foto bersama ya. Jadi jangan keluar dulu, jangan leave dulu karena kita akan foto bersama. Baik, selanjutnya juga akan ada diskusi sekolah sahabat dewasa ya. Oke, next. Oke, kita akan belajar lagu dulu ya. Kita belajar lagu nomor 357. Ada yang tahu nggak ini lagunya? Kemarin lagunya udah dibuat video ya. Kita udah bikin pakai bahasa isyarat juga. Kita mau lihat dulu contohnya. Sambil tunggu kakak Gisel ya. Kita lihat contoh lagunya. Samuel, boleh. Halo semua, sorry ya. Oh, Gisel sudah masuk. Oke. Gisel, kembali ke Gisel ya. Iya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih anak Bapa, jadikan kita umatnya. kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dunia ini syarat duka dan derita, kasihnya memanjang kita, memenangkan jiwa. Kasihnya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umatnya. Kasih yang membahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila
Oke, udah pada inget belum? Oke, nah buat mengingatnya kembali, kita sama-sama nyanyi yuk. Pakai gerakannya juga ya teman-teman. Sebentar. Nanti Kak Gisel play ya. Jadi kita pakai speed yang lambat. Kedengeran nggak? Yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih Allah Bapa jadikan kita umatnya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila Yesus datang, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa jadikan kita umatnya, kasih dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Dan bila Yesus datang menjemput umatnya, kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa jadikan kita umatnya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih
menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Oke, jadi udah pada inget ya lagunya? Ingat, Halo? Kakak. Oh, udah inget ya. Nah, oke, kita sekarang akan lanjutin ke acara kita selanjutnya. Kita doa bareng-bareng yang akan dipimpin oleh Karen. Halo Karen. Mari kita berdoa. Bapa yang suci, para sahabat ini kami bersyukur dapat berkumpul untuk beribadah. Berkati acara ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Thank you Karen. Nah, sekarang kita akan mendengarkan berita mission kita dari jauh loh, dari India. Nah, ini akan diceritakan oleh teman kita, namanya Rajmi. Oke, pada penasaran nggak ceritanya? Kita duduk manis, posisinya yang bagus. Kita dengerin ya. Selamat sahabat anak-anak. Berita misi pada sahabat ke-7 triwulan 4 tahun 2020 berjudul Suara Nenek Menjadi Baik Lagi. Diceritakan oleh Rasmi Rajesh Kolar dari India. Rasmi yang berusia 15 tahun tidak suka berada di rumah sendirian bersama nenek di Baihonga, sebuah kota kecil di India Tengah Selatan. Setiap kali ibu keluar dari rumah untuk membeli makanan atau mengunjungi tetangga, nenek berjalan ke arah Rasmi. Kau meninggalkan dewa leluhur kita dan mengejar dewa yang tidak dikenal, dia berteriak. Nenek tidak bisa mengerti mengapa ibu mulai membawa Rasmi ke gereja Kristen setiap minggu setelah mengetahui tentang Yesus dari tetangga. Nenek menyembah dewa-dewa yang terbuat dari batu dan kayu. Dia tidak percaya pada Yesus. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika ibu di rumah. Tetapi begitu ibu pergi, dia memarahi Rasmi karena pergi ke gereja. Ada kuil kecil di dekat rumah kita, katanya. Kamu bisa beribadah di sana, bukan di gereja Kristen. Rasmi mencoba menjelaskan bahwa gereja Kristen itu baik. Mengapa nenek memarahiku? Dia berkata. Jika nenek datang ke gereja bersama kami, nenek akan mengerti. Rasmi tidak pernah memberitahu ibu tentang omelan itu. Dia tidak takut pada nenek, tetapi dia tidak ingin membuat masalah dalam keluarga. Suatu hari, nenek mulai kehilangan suaranya. Dia hanya berbicara pelan. Dia tidak bisa mengangkat suaranya untuk berteriak pada Rasmi karena pergi ke gereja, tetapi dia tetap marah. Meskipun kamu meninggalkan para dewa kami tidak akan meninggalkanmu. Dia berbisik sengit. Tidak ada yang khawatir kalau nenek kehilangan suaranya. Semua orang berpikir itu akan kembali dengan sendirinya. Rasmi mendaftar di sekolah asrama Advent hari ke-7 dan meninggalkan rumah untuk belajar. Tetapi ketika dia kembali ke rumah untuk liburan 4 bulan kemudian, nenek benar-benar kehilangan suaranya. Dia tidak bisa bicara sama sekali.
Ketika dia menginginkan sesuatu, dia harus memberi isyarat dengan tangannya. Rasmi senang bahwa nenek tidak lagi berteriak, tetapi dia merasa kasihan padanya. Ibu sangat khawatir. Kita harus pergi ke rumah sakit, kata ibu. Dokter mengatakan, nenek perlu menjalani operasi untuk memperbaiki kotak suaranya. Sekarang nenek takut. Dia tidak ingin operasi. Rasmi ingin membantu dan dia ingat keyakinan kuat nenek pada dewa-dewa batu dan kayu. Mengapakah nenek tidak berdoa kepada dewa untuk menyembuhkan nenek? Dia menyarankan. Maka nenek tidak perlu operasi. Nenek sudah berdoa kepada dewa-dewa selama berbulan-bulan. Dia mengerti bahwa dewa-dewanya tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa berbicara dengan rasmi, jadi dia hanya tersenyum. Ibu memberitahu teman-teman gereja tentang operasi yang akan datang dan mereka berdoa untuk nenek. Gereja-gereja di bagian lain India juga mendengar tentang operasi itu dan berdoa untuk nenek. Rasmi berdoa bersama nenek. Ya Tuhan, tolonglah nenek untuk berhenti menyembah berhala dan untuk percaya kepada Yesus, Allah yang benar. Doanya. Air mata mengalir di pipi nenek ketika dia mendengar doa Rasmi. Selesai operasi, dokter menyatakan itu berhasil. 3 bulan kemudian, nenek kembali ke rumah dan dapat berbicara. Nenek tidak lagi memarahi Rasmi karena pergi ke gereja pada hari Sabat. Dia tidak lagi mencoba meyakinkannya untuk menyembah dewa keluarga. Sebagai gantinya, dia pergi ke gereja bersama Rasmi dan ibu setiap hari Sabat. Dia memberikan hatinya pada Yesus sebulan setelah operasi. Aku memuji Tuhan, kata Rasmi. Nenek sekarang datang ke gereja bersama kami setiap Sabat. Sebelumnya kami biasa bersembunyi darinya dan pergi ke gereja. Tetapi saat ini, dia datang ke gereja bersama kami. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu sekolah Rasmi. Sekolah menengah bahasa Inggris Advent hari ke-7 di Assam Nagar, di negara bagian India Karnataka, yaitu membangun 2 ruang kelas baru, sehingga lebih banyak anak dapat belajar tentang Yesus. Rasmi senang belajar di sekolah. Kami memiliki ibadah pagi dan sore di asrama kami, katanya. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk sekolah ini, yang telah menjadi terang bagi banyak orang seperti saya. Saya ingin memberikan hati saya kepada Yesus selamanya. Terima kasih Bu Lucy. Oke, puji Tuhan ya. Siapa yang terberkati dengan ceritanya boleh lambaikan tangannya ke kamera. Oke, semua kita terberkati ya. Jadi dari cerita ini kita bisa belajar bahwa yang bisa jawab doa kita siapa? Apakah apakah enggak ya? Karena yang berkuasa yang bisa menjawab doa-doa kita, menjawab permintaan kita. Oke? Jadi dari cerita mission kita pada Sabat ini kita belajar bahwa
kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus, dan jangan lupa juga kita untuk berdoa kepada orang lain. Ya, kayak tadi Rashmi berdoa buat neneknya, semoga neneknya bisa sehat, bisa ikut beribadah sama Rashmi ke gereja, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke. Next, Sam. Nah, kita juga selama seminggu ini udah beraktivitas ya. Udah belajar, udah sekolah, udah kerja juga. Nah, kita mau mendengarkan 2 kesaksian nih dari teman kita pada sahabat ini, yaitu Korolan dan Ko Timotigo. Oke, kita beri kesempatan kepada Korolan dulu untuk sharing pengalamannya selama mungkin seminggu ini. Boleh, Korolan? Happy Sabat semua. Happy Sabat. Happy Selamat Sabat. Sabat, Korolan. Wah, udah lama ya nggak berjumpa sama saudara-saudara di CI. Saat ini Roland mau membawakan suatu kesaksian, tapi biasanya sebelum Roland bawakan kesaksian, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, Bapa kami bertadi di surga, saat ini hamba-Mu mau menyampaikan kesaksian tentang Engkau, di mana begitu luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau menyembunyikan hamba di belakang kaki salib-Mu agar Engkau saja yang selalu ditinggikan. Dalam judul hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi kesaksian saya saat ini sih sebenarnya cerita yang udah lama ya, bukan yang baru ini. Jadi mungkin ini belum pernah saya sharing juga di CI. Dulu saya pernah ketemu sama satu keluarga lah ya, satu keluarga di Kepulauan Sangir sana. Kalau ada yang tahu Sangir itu di sebelah utaranya Manado lah, di pantai. Nah itu saat itu kita sama teman-teman mau buat KKR. Jadi mau buat KKR di sana. Ini bisa sharing screen nggak ya? Bisa deh. Saudara Samuel. Yeah. Oke, ini. Nah, saya mau sharing gambar ibu-ibu tersebut. Di sini share screen. Yeah. Nah ini mungkin kualitas gambarnya jelek karena udah lama ya. Jadi ibu ini dia kita panggilnya Mama Eta karena anak pertamanya namanya Eta. Nah dia mengalami penyakit di bagian hati ya. Saya kurang tahu istilah medisnya, tapi perutnya itu besar sekali seperti seorang ibu yang sedang hamil. Dan isinya itu seperti sejenis cairan gitu. Nah, dulu perutnya itu pernah diobati oleh kayak kaum Pantekosta gitu ya, yang ada pelayanannya. Nah, itu sempat keluar dan isinya air semua. Tapi balik lagi seperti ini gitu. Nah, waktu itu kita karena melakukan perlawatan, tiap hari kita kunjungi. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya yang kecil. Saya lupa namanya karena sudah lama. Nah, intinya dia tidak bisa hadir di acara KKR kita karena dia sedang sakit dan kita kunjungi saja di rumah. Nah, tiap hari kita selalu doakan, kita kasih Bible study, kita kasih motivasi, dan kita juga ya kalau obat-obatan kita tidak tahu ya, jadi kita hanya kasih charcoal saja karena charcoal itu kan tidak ada side effect-nya. Jadi sambil didoakan karena sebenarnya kesembuhan itu dari Tuhan. Nah, berjalannya waktu setelah 1 hari dia berkesaksian bahwa obatnya itu bagus karena dia rasakan tidurnya nyenyak. Jadi sebelumnya dia susah sekali tidur.
Tapi setelah kita berkunjung itu dia dapat tidur dengan nyenyak pulas. Nah, besoknya dia panggil lagi kita untuk datang tiap hari, bawakan Bible study kepada dia dan anaknya gitu. Nah, sudah seminggu kita bawakan Bible study, terus kita juga kan mengadakan panggilan ya kepada Mama Eta ini. Nah, cuman dari dia responnya dia merasa berat karena bagi dia itu butuhnya adalah kesembuhan secara fisik dulu ini. Kalau yang lainnya sudahlah, karena mungkin menurut dia kebutuhan utamanya adalah sembuh secara fisik. Tapi ya saya yakin dan percaya sebenarnya kebutuhan yang paling utama itu kebutuhan kesembuhan akan kerohanian ini. Nah, tibalah di hari terakhir kami mengunjungi dia. Nah, pada hari itu kembali kami mengadakan Bible study juga dan mengadakan panggilan. Nah, pada saat itu kebetulan ada satu kakek-kakek. Nah, kakek-kakek itu, sorry, ini gambarnya kelihatan kan ya? Ya. Nah, ini sorry gambarnya agak kabur karena ini udah lama sih dan kualitas gambarnya jelek. Mungkin karena malam-malam pakai kamera handphone dulu lah. Nah, kakek ini dia terkenal sebagai seorang yang seperti punya ilmu gitulah. Ada punya ilmu gaibnya kalau di sana dikenal. Nah, itu kepalanya saja ada kayak bekas apa parang ya mungkin karena berantem atau apa saya tidak tahu, saya tidak tanyakan. Nah, pada hari terakhir kakek ini hanya duduk saja di rumahnya ibu yang Mama Eta tadi. Nah, terus kita kasih Bible study sebenarnya tujuannya ini ke Mama Etanya itu. Tapi kakek ini tidak beranjak, dia hanya dengar kita mengadakan panggilan, yang mau dibaptis akhirnya kakek ini gitu. Kita tidak memaksakan gitu, kita hanya sharing aja. Ini kakek ini punya inisiatif untuk saya mau dibaptis gitu. Singkat cerita akhirnya kita langsung ke pantai gitu karena daerah situ kan pesisiran pantai. Jadi kita ke pantai, kita minta bantuan pendeta waktu itu untuk membaptis akan kakek ini. Nah, setelah itu kita kembali dan juga tugas dari kita di tempat itu sudah selesai gitu. Jadi kita kembali dan waktu itu beberapa 1 bulan kemudian lah saya mendapat info bahwa ibu ini, Mama Eta ini sudah meninggal gitu. Nah, jadi pelajaran mungkin bagi kita semua ya, bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Nah, dan kesempatan Tuhan itu ya waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin Mama Eta ini dulu sebelum dia meninggal dia diberikan kesempatan sama Tuhan menurut saya, karena dia diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bertemu dengan kami untuk sharing akan firman Tuhan yang dia belum tahu sebelumnya. Dia dapat merasakan ada kesempatan itu, tapi tergantung lagi dari kita. Kesempatan yang Tuhan berikan, bagaimana kita mau capture itu. Apakah kita akan melewatkan saja atau kita akan mengambil akan kesempatan itu. Nah, lalu saya juga teringat dengan ayat Alkitab dalam Ibrani 3 ayat 15, dikatakan seperti ini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi ya pada saat kapan? Hari ini. Pada hari ini kalau kita mendengarkan suaranya, itu jangan keraskan hati kita gitu. Karena belum tentu pada keesokan harinya suara yang sama akan datang kembali gitu. Nah, mungkin ini saja kesaksian dari saya tentang bagaimana Tuhan itu
memberikan kesempatan pada setiap manusia. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih Olan. Amin. Kasih Olan, saksiannya bagus banget. Oke, Tuhan. teman-teman juga siapa yang mau didoain atau topik-topik doa yang mau kita bawakan dalam doa, nanti boleh tolong untuk tulis di kolom chat agar nanti bisa didoakan bersama-sama ya. Ini udah ada beberapa yang masuk pokok-pokok doanya. Buat teman-teman lagi yang mau tulis pokok doa, boleh banget di kolom chat ya. Nah, sambil nunggu itu, kita juga akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Koko Timotigo. Silakan. Halo, Timothy. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Sahabat. Mungkin boleh minta tolong kasih co-host ya, karena mau ada share beberapa foto. Baik, jadi kesaksian yang ingin saya bawakan pada hari Sabat ini tentang pengalaman saya pada awal tahun 2020 ini. Jadi almarhum kakek saya, Opa Tony itu sudah sakit sekitar 3 tahun yang lalu. Cuma waktu akhir Desember sampai awal Januari ini beliau penyakitnya bertambah parah. Jadinya kita keluarga yang ada di Gading Serpong, Jakarta itu pada sering bolak-balik ke Lampung karena harus mengecek kondisi Opa. Kebetulan waktu awal Januari itu saya masih berkuliah semester 6 dan peraturan di Atmajaya itu bahwa maksimal absen untuk mahasiswa itu 3 kali, karena kalau lebih dari 3 kali maka dianggap tidak lulus. Nah, tapi karena keharusan keluarga kami untuk mengunjungi Opa dan menjenguk Opa, jadi dari awal Januari sampai Maret itu mungkin ada sekitar 5 kali saya ke Lampung, dan itu menyebabkan saya bolos mata kuliah sampai 5 kali. Dan itu udah pasti mata kuliah nggak akan lulus. Sampai akhirnya waktu sekitar bulan Maret, saya bergumul, waduh Tuhan gimana ya kalau misalkan saya nggak lulus di semester 5 ini, karena saya mempunyai target untuk lulus kuliah tepat waktu 4 tahun. Kalau misalkan semester kemarin saya nggak lulus, gimana ya Tuhan? Terus akhirnya saya bergumul dan berdoa. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Di bulan Maret itu kan pandemi COVID, jadinya banyak instansi dan perguruan tinggi itu menerapkan metode dari rumah WFH dan learning from home juga. Akhirnya setelah diterapkan learning from home itu juga, Atmajaya mengeluarkan peraturan baru khusus untuk tahun ini bahwa yang 3 kali absen itu nggak dihitung. Jadi misalkan mahasiswa itu bolos 5 kali atau 6 kali tetap dihitung lulus. Terus juga saya jadi bersyukur banget, saya ngerasa bahwa ternyata Tuhan menjawab doa saya. Seandainya kita bersungguh-sungguh meminta pertolongannya, pasti Tuhan akan menjawabnya. Lalu juga di sekitar bulan Maret akhir itu, Opa Karel meninggal. Itu menjadi kesedihan yang cukup besar bagi saya dan keluarga, khususnya saya, karena saya cukup dekat dengan Opa. Cuma di samping itu juga, walaupun situasi pandemi terus Opa meninggal, tapi ada suatu kebahagiaan juga yang bisa saya rasakan karena saya dapat berkumpul bersama dengan keluarga saya. Jadi keluarga besar itu pada kumpul ke Lampung, dan setelah Opa meninggal di akhir Maret itu diterapkan kebijakan lockdown atau PSBB. Jadinya banyak keluarga yang dari Bandung, dari Bintaro itu akhirnya sekitar 2-3 bulan di rumah Opa aja. Jadi kita kumpul sama-sama, dan itu merupakan pengalaman yang cukup menyenangkan karena bisa berkumpul bersama keluarga besar untuk waktu yang cukup panjang.
Jadi mungkin itu yang bisa saya saksikan dan yang saya ingin sampaikan bahwa kiranya kita selalu menyertakan Tuhan dalam segala aktivitas yang kita lakukan, karena percayalah bahwa Tuhan akan selalu mendengar doa-doa kita. Inilah kesaksian yang dapat saya bawakan pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you, Timothy. Timothy. Amin. Terima kasih. Timothy. Oke, bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah kesaksian. Buat teman-teman juga yang mau didoain, bisa terus di kolom chat, ini udah ada beberapa yang masuk. Nanti pokok-pokok doa ini akan dibawakan oleh Om Jody untuk didoakan. Apa Om Jody sinyalnya udah membaik? Halo, Oke, jelas Om. bisa kedengaran suara saya kan? Kedengeran. Oke, sorry Oke. saya nggak pakai itu, Iya, nggak nggak pakai apa-apa. video karena sinyalnya kurang unstable. Oke, nggak apa-apa. Oke, Oke, udah nggak ada lagi nih baik. teman-teman yang Mari kita berdoa. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, khususnya kami Jemaat CI. Kami boleh dipertemukan kembali di hari Sabat ini dalam ibadah sekolah Sabat anak-anak. Bapa di sorga, pada Sabat ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan kami dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa yang telah kami perbuat kepadamu, agar supaya doa kami pada hari Sabat ini ya Tuhan boleh berkenan dan kami boleh mendapat jawaban sesuai dengan kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, pada hari Sabat ini kami berdoa untuk kesaksian yang telah dibawakan oleh teman kami, adik kami Roland dan adik kami Timothy. Kami percaya dengan kesaksian yang telah kami dengar itu ya Tuhan, boleh menguatkan kami, boleh menumbuhkan akan iman kerohanian kami ya Tuhan kepadamu. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh adik kami Roland kepada orang-orang yang ada di Sanger ya Tuhan, boleh menjadi berkat buat mereka ya Tuhan, dan mereka boleh mengenal akan Engkau sebagai Juru Selamat. Kami berdoa juga untuk saksian dari adik kami Timothy, di mana perjuangan dari Opa ya Tuhan semasa masih hidup. Terima Ya Bapa di sorga, hamba-Mu menyambung doa dari Bapak Jody. Terima kasih atas kesaksian dari Timothy yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi keluarga besar Little Noni dan Go, di mana Opa telah mempertahankan imannya dengan baik. Dan biarlah anak, cucu, mantu semua, mereka tetap setia sampai akhir nanti. Berkati Timothy dalam pendidikannya dan cita-citanya. Kami berdoa juga bagi Ibu Grace Tapubolon. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berikanlah keajaiban mujizat Tuhan untuk mengangkat segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Engkau sempurnakan fisik yang sakit melalui obat-obatan, melalui terapi dokter. Biarlah semua berjalan dengan baik. Kuatkanlah imannya untuk tetap semangat dan positif bahwa Tuhan akan berikan kesembuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa juga untuk
keluarga-keluarga kami agar terhindar dari segala penyakit seperti COVID saat ini. Biarlah kami semua tetap sehat dan kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk kesehatan Akong, Amah, Yeye Nanainya dari Odil. Bila Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan, serta di hari tua ini dengan penuh sukacita. Dan biarlah kasih sorga menyertai bagi Akong, Amah ini ya Tuhan. Bapa memberkati apabila ada di antara kami yang sedang bergumul, baik di dalam kehidupan pekerjaannya. Bila Tuhan dapat kuatkan, di masa sulit ini saatnya kami datang merapat kepada Tuhan, karena akhir dunia ini akan segera datang. Terima kasih ya Tuhan, kami akan lanjutkan kembali ibadah kami ini. Dan kami berdoa juga untuk arisan doa kami, keluarga Nugroho dan juga keluarga Albert. Biar Tuhan memberikan berkat kesehatan sukacita di dalam keluarga besar Bapak Nugroho Wijaya. Memberkati Bapak Nugroho dengan hikmat akal budi di dalam pekerjaannya. Memberkati istri dengan kesehatan dalam melayani keluarga, membesarkan anak-anak dengan penuh kasih. Memberkati Karen dan juga Jonathan di dalam pertumbuhan mereka, kesehatan mereka, pendidikan mereka, Tuhan memberkati. Memberkati Albert dan keluarga, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Albert dan keluarga. Memberkati dalam segala usaha pekerjaan Albert, memberkati Aftika sebagai istri dan ibu untuk kedua anak mereka Tuhan. Biarlah selalu dalam lindungan Tuhan. Darren dan Danielo, Tuhan memberkati pertumbuhan mereka ya Tuhan. Biar anak-anak ini bertumbuh sehat dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Thank you Pak Pendeta, thank you Om Adi sudah mendengarkan semua. Oke, karena kita udah lama nggak kumpul di gereja, kita juga udah lama nggak dengar tips kesehatan. Pada sahabat spesial ini kita akan mendengarkan tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Cisesi. Boleh Cisesi? Semua, hai Logan. Mana Logan? Oh iya. Halo, aku boleh share screen ya? Boleh. Bagaimana ya caranya? Sebentar. Bentar ya, agak gaptek saya. Oke, aku share screen. Nah, sudah bisa jelas semua ya screen-nya? Jelas. Belum muncul screen-nya? Udah bagus ya. Hijau. Selamat sahabat adik-adik. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Tips kesehatan hari ini kita sama-sama lihat ya. Sebelumnya, karena ini kita kali ini tips kesehatannya lewat Zoom, aku mau kasih tahu. Jadi yang mau nyalain videonya, kayaknya udah nyala semua ya. Video udah nyala semua. Nanti yang mau jawab pertanyaan, kalau mau unmute juga boleh, oke? Oke. Nah, sebelumnya Tante mau tanya nih, siapa yang selama COVID karena ketakutan diem di rumah aja begini? Ada nggak? Sebentar ya, sorry. Enggak. Samping. Enggak. Enggak ya? Pada keluar ya? Tante sendiri waktu awal COVID tuh karena takut banget, jadi aku di rumah doang. Jadi kurang lebih kayak gini lah hidupnya. Cuma nonton, kerja dari rumah, dengerin lagu, pakai masker ya. Sampai mamanya stres sendiri di rumah, aku nggak keluar-keluar.
Nah, atau banyak juga yang kayak gini ya. Sekarang kan ini lagi mulai ngetren nih, semua orang naik sepeda, main di luar. Nah, sebenarnya apa sih bedanya kalau adik-adik main dalam rumah sama di luar? Kan sama-sama main kan? Nah, sebenarnya bedanya itu di cahaya matahari. Kadang kita karena tinggal di negara tropis yang tiap hari itu memang udah panas, mau hujan mau enggak tetap aja ada matahari. Kita lupa kalau ternyata tuh cahaya matahari itu penting banget buat badan kita. Nah, apa aja sih kira-kira manfaat dari sinar matahari ini? Nah, yang pertama, supaya tidur lebih nyenyak. Siapa yang di sini punya masalah kalau tidurnya, kalau mau tidur? Ada nggak adik-adik yang nggak bisa tidur? Jauh, susah tidur. Sama dong kita jauh. Siapa lagi? Aku. Kamu, itu siapa ya tadi ya? Bisa. Logan, susah tidur siang. Ya kok? Nah, ini untuk adik-adik. Mungkin kalau adik-adik, kalau masih kecil mungkin tidurnya masih enak ya. Kayak Lexen, gampang banget tidur. Kalau mungkin yang udah remaja, yang udah mulai banyak beban hidup, PR, tugas, dan tanggung jawab, mungkin lebih susah. Nah, sarannya, kalau kita mau tidurnya enak, kita harus berjemur di pagi hari. Kenapa sih penting banget berjemur di pagi hari? Karena sebenarnya badan kita, ini kalau aku gini harusnya badan kita kalau malam itu, dia produksi hormon yang namanya melatonin. Nah, melatonin ini bikin kita tidurnya lebih nyenyak. Jadi, kalau misalnya kita kalau tiap malam kita banyak melatoninnya, tidurnya pules, nggak kebangun-bangun. Nah, kalau kita pagi-pagi berjemur setiap hari itu 1 jam, tadinya melatoninnya kita produksi misalnya segini, jadinya lebih banyak diproduksinya. Jadi tidur kita lebih pules. Nah, yang kedua, apa sih gunanya matahari? Sinar matahari itu ternyata terbukti bisa ngurangin stres loh. Jadi, stres dan depresi itu bisa berkurang. Nah, mungkin anak-anak sekarang belum pernah ngerasain apa sih stres. Stres itu sebenarnya kurang lebih kayak khawatir. Misalnya, siapa yang lagi mau ujian atau banyak tugas, banyak deadline. Nah, itu biasa kan langsung khawatir kan, khawatir nanti nggak bisa kerjain dengan baik. Nah, saran dari Tante, sebaiknya kalau lagi banyak tugas atau deadline yang bikin kita bisa berjemur. Nah, kenapa sih berjemur itu bagus banget? Kalau kita berjemur, ternyata tadi kan kita badannya jadi punya melatonin. Itu bisa bikin badan kita lebih rileks. Berjemur juga ningkatin serotonin. Jadi ada hormon juga yang ada di otak kita yang bisa bikin mood lebih happy. Nah, itu juga kalau kita misalnya banyak berjemur, kita nggak gampang panik. Apa-apa nggak gampang gugup. Nah, yang paling penting, ini nih kenapa aku bilang kalau mau ujian, bagus banget kita berjemur dulu tiap pagi. Karena kalau kita rajin berjemur, ternyata tadi membuktikan bahwa otak kita bisa lebih pintar. Jadi kita kalau mau hafal apa-apa, mau belajar, mau konsentrasi itu lebih gampang. Sarannya dari WHO itu, kalau mau efektif mengurangi depresi dan stres, itu harus berjemur 120 menit dalam 1 minggu. Jadi kemarin aku coba hitung 120 menit itu kurang lebih sekitar 20 menitan lah setiap hari. Gitu. Tapi kalau misalnya hari ini nih, aku nggak ada waktu, cuma bisa 10 menit, nggak apa-apa. Besoknya tinggal dilamain sedikit. Oke. Apalagi ya, yang ketiga itu menambah vitamin D. Kita semua pasti tahu kan, kalau misalnya vitamin D itu penting banget untuk badan kita. Nah, kalau misalnya kita berjemur, badan kita itu akan memproduksi vitamin D secara natural. Jadi kita nggak usah minum-minum vitamin. Kenapa sih vitamin D itu penting banget? Nah, vitamin D itu sebenarnya bisa bantu kita ningkatin imun supaya nggak gampang sakit, terutama lagi corona begini, lagi pandemi. Terus ternyata dibuktikan bahwa vitamin D itu bisa melindungi diri kita dari penyakit-penyakit respirator. Berarti yang berhubungan dengan pernafasan. Diabetes juga bisa berkurang. Terus untuk orang tua supaya nggak gampang pikun, bagus banget nih berjemur dan kena matahari. Tapi berjemurnya itu kalau mau badan kita ningkatin vitamin D, harus di luar dan harus sekitar jam 10 sampai jam 5
jam 3, sorry. Kenapa harus jam 10 sampai jam 3? Karena untuk meningkatin vitamin D, badan kita itu perlu sinar matahari UVB. Itu hanya ada di sekitar jam 10 sampai jam 3 di Indonesia. Karena UVB itu adalah sinar yang pendek, jadi dia nggak bisa travel jauh-jauh. Jadi harusnya waktu matahari pas di atas kepala kita. Tuh. Nah, terus ini untuk kakak-kakak, ibu-ibu atau adik-adik yang kelebihan berat badan. Bisa ternyata tuh sinar matahari juga bisa bantu nurunin berat badan loh. Jadi yang misalnya agak-agak sedikit kegemukan karena kelamaan di rumah aja kayak saya, bagus loh ternyata berjemur pagi-pagi karena ternyata sinar matahari pagi itu bisa menyusutkan lemak putih yang ada di bawah kulit. Jadi lemak kita itu ada yang jenisnya lemak coklat dan lemak putih. Lemak putih ini itu yang bisa bikin kita obesitas. Ternyata kalau kita berjemur 30 menit di pagi hari antara jam 8 sampai jam 1, itu bisa bantu ngecilin lemak-lemak yang ada di dalam badan. Terus selain dia menyusutkan lemak, dia juga bantu kita produksi vitamin D kan. Vitamin D itu bisa bantu kita mengontrol gula darah dalam badan supaya kita berat badannya bisa lebih seimbang. Yang terakhir, ini aku mau tanya, siapa adik-adik yang bisa gini nih, handstand? Ada nggak yang bisa? Adik-adik? Ada yang bisa kah? Nah, aku aja nggak bisa. Logan bisa nggak? Headstand kayak gini nih, kayak nenek yang ini. Kamu kan suka ikutin mami yoga. Bisa nggak kamu kayak gitu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nih yang ini. Justru mami kan nggak bisa kayak gitu. Aku aja nggak bisa. Masa aku Bobby nggak bisa lagi. Oh gitu. Iya, aku juga nggak bisa. Kebanyakan dari kita kayaknya nggak bisa ya. Nah, tapi kalau mau, ini kalau aku minimize. Kalau kita mau tetap aktif sampai tua, kayak nenek-nenek ini nih, udah tua masih kuat banget tulangnya. Kakek-kakek ini masih bisa naik jet ski, udah tua, rambutnya udah putih semua. Atau masih bisa aktif naik sepeda keluar. Kalau kita mau tetap sehat kayak gini, kita harus sering-sering secara rutin berjemur di luar. Kenapa harus rutin? Karena ternyata ada studi yang membuktikan, kalau kita rutin hampir setiap hari kena matahari, itu umur kita bisa lebih panjang 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi mulai sekarang adik-adik, kalau bisa rajin berjemur ya keluar ya. Siapa yang udah mulai berjemur setiap pagi? Ada nggak yang udah mulai berjemur setiap pagi? Nggak ada ya? Kak Ina. Oh, Citere dan keluarga udah mulai berjemur. Acu-acun sudah mulai berjemur. Logan jemuran nggak pagi-pagi? Iya. Jemur. Logan berjemur. Kan Kimi nggak panas kena matahari. Benar, swimming kena matahari. Nah, kalau kayak Logan, kan tangannya sama kaki. Iya benar. Kalau anak-anak yang biasanya nggak perlu nurunin berat badan, berjemur sore juga nggak apa-apa, karena kita tetap dapat matahari kan, tetap dapat UVB, yang penting untuk pertumbuhan anak-anak. Nah, saran untuk yang mau menjaga berat badan, kayak saya nih, mesti mulai nih, tiap pagi pasang alarm jam 8 pagi, bertenggerlah di luar. Nah, yang paling penting juga, jangan berharap kalau vitamin D kita bisa nambah banyak kalau kita berjemur lewat jendela kaca. Awalnya nih sharing sedikit, aku males nih, ntar keluar muka banyak flek, nanti panas, keringetan, mesti keramas gitu kan. Jadi aku cuma buka jendela, aku duduk depan jendela pakai laptop mulai kerja. Ternyata waktu buat presentasi ini, aku baru sadar bahwa UVB yang dibutuhkan badan untuk mengabsorpsi kalsium itu nggak bisa tembus kaca. Jadi percumalah kita cuman mejeng depan kaca atau jendela yang kebuka, yang dapat cuman panasnya doang sama gosongnya. Nah, mulai besok kalau mau nurunin berat badan, mau manajemen stres, dan supaya enak tidur, baiknya kita keluar pagi hari dari antara jam 8 sampai jam 11. Kalau jam 8 sampai jam 11 kan masuk semua window yang tadi disaranin tuh. Nah, kita mulailah berjemur. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Tante Stes. Bermanfaat. Terima kasih.
Terima kasih. Bagus. Jadi selama ini saya salah dong. Saya selalu berjemurnya di kaca doang, di jendela doang. Oke, besok akan keluar rumah. Oke, thank you Ci untuk sharingnya. Nah, kita juga akan melanjutkan acara kita, yaitu mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jao, Siva, dan sepupu-sepupunya. Be thou my vision, O Lord of my heart. Now be all else to me, save that thou art. Thou my best out by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom and thou my true word. I ever with thee and thou with me, Lord. Thou my great Father, thy own may I be. Thou with me dwelling, and I one with thee. Riches I heard, plenty bread, that mine inheritance, thou always, thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, oh bright heaven's sun. Heart of my own, heart whatever befall, still be my vision, oh ruler of all. Still be my vision, oh ruler of Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk lagu pujian yang dibawakan oleh Jao, Sifra, Nikton, dan Fain. Oke, kita akan lanjut ke acara kita selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Om Daud. Ayo adik-adik, teman-teman, kita duduk manis, kita dengerin baik-baik renungannya karena nanti akan ada kuis loh. Oke? Yuk, Kita sahabat-sahabat semua. Selamat sahabat. Kedengaran suaranya bagus? Dengar. Sahabat, bagus. Sahabat ya, sahabat. Buka Alkitabnya masing-masing coba. Tunjukkan Alkitabnya di Lukas 15, satu pasal. Ya. Kita akan belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus di sini. Tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Ya. Menarik pelajaran kita, di mana kita akan belajar satu-satu ya tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang diceritakan pada waktu itu. Sudah? Lukas 15 ya. Oke, kita mulai ya.
Untuk yang ayat hafalan boleh siap-siap nanti dipanggilkan. Boleh selanjutnya di sini dikatakan tentang dirham ya. Saya kecilin dulu. Pernahkah dikatakan kamu kehilangan satu barang? Ya, mungkin anak-anak pernah ya, barang-barangnya hilang. Mungkin keselip kemana atau apa. Terus apakah kamu mencarinya di satu tempat yang kamu ingat? Pertama pikir-pikir dulu, di mana saya taruh terakhir barang itu ya. Nah, di sini dikatakan di Alkitab diceritakan oleh Yesus tentang perumpamaan tersebut. Kita akan coba lihat perumpamaan tersebut seperti apa. Ya, oke. Di ayat hafalan kita di Yeremia 31 ayat 3 yang kali ini akan dibawakan oleh Jojo. Coba Jojo boleh dibuka, dihafalkan coba Yeremia 31 ayat 3. Sudah siap Jonathan? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Oke, ya. Terima kasih Jojo. Di sini dikatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ya, jadi kita lihat bagaimana Tuhan mempunyai komitmen untuk mengasihi kita terus-menerus, artinya ya tidak berkeputusan. Ya. Oke, selanjutnya Sam. Dikatakan ceritanya yang pertama ini ada satu kali ada seorang wanita Israel ya. Dia punya 10 koin perak. Aku mengasihi engkau. Sudah jauh. Ya. Kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku ya, terus kepadamu. Oke. Makasih Jonathan. Yeremia 31 ayat 3. Oke, ya kita lihat anak-anak belajar berlatih untuk menghafal Alkitab. Makasih ya Jo. Ya di sini dikatakan satu kali ada seorang wanita di Israel memiliki 10 koin perak, yaitu uang logam yang terbuat dari perak. Koin-koin itu dikatakan sangat berharga buat wanita ini dan ia menyimpannya dengan teliti. Ya. Kemudian dikatakan satu hari wanita itu memeriksa koin peraknya dan dia terkejut. Oh, ternyata setelah dihitung pertama ada 10 tapi loh kok tinggal 9. Hilang satu koin, kemana jatuhnya ya? Padahal dia selalu menjaganya hati-hati ya. Oke, next berikutnya. Kemudian wah, saya harus mencarinya karena koin ini adalah sangat berharga buat saya. Kenang-kenangan ya. Kemudian wanita itu mencari koin atau dirham kalau di Alkitab dikatakan ya di setiap sudut rumah. Bagaimana caranya kalau kita pernah kehilangan barang ya? Ada anak-anak yang mau kasih pengalamannya kalau pernah kehilangan barang terus gimana carinya? Ayo siapa yang mau jawab? Bisa dibuka. Niko mau jawab? Atau Jonathan atau Logan pernah kehilangan barang? Mainannya, terus bagaimana cara mencarinya? Kasih idenya. Oke, kalau belum ada yang mau ya nanti ya. Dikatakan pertama-tama yang dilakukan oleh ibu ini apa? Dia berdoa dulu ya kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa, Tuhan Yesus tolong agar saya diberikan hikmat untuk bisa mendapatkan logam atau uang koin yang hilang tersebut. Kemudian dia mulai menyalakan lampu rumahnya dan setelah terang benderang dia mulai menyapu dari setiap sudut rumah. Dia jongkok ke bawah meja dan kursi dan ibu ini tidak putus asa, dia terus mencarinya. Sehingga akhirnya dikatakan ibu ini menemukan koinnya dan ibu ini bergembira bersyukur kepada Tuhan bahwa akhirnya dia bisa mendapatkan koinnya kembali. Ya, dia bergembira, kemudian diundang teman-temannya untuk makan-makan, dan yang paling penting adalah dia berdoa kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih atas pertolongannya. Ya, jadi intinya dari cerita ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan terus mencari kita. Ya,
anak-anak dan juga yang lain, bahwa dia akan terus berusaha untuk mencari kita untuk apa? Supaya tidak hilang dan berjalan dalam kebenaran. Oke, itu cerita yang pertama. Kemudian cerita yang kedua adalah tentang domba, ya. Di sini dikatakan Yesus satu kali mengatakan tentang seorang gembala yang punya 100 ekor domba, ya. Dan dia adalah gembala yang baik, yang sangat teliti. Dikatakan gembala ini tiap pagi membawa domba-dombanya ke padang untuk makan dan minum. Dan dia selalu menjaga dombanya agar tidak diganggu oleh binatang buas, ya. Kalau ada harimau datang atau beruang, dia akan mengusirnya, bahkan melawannya binatang tersebut agar tidak mengganggu akan domba-dombanya. Ya. Berikutnya, kemudian dikatakan kalau sore hari domba-domba itu kembali ke kandang untuk pulang, dan dia selalu menghitung. Kita lihat domba itu menunjuk dengan jarinya, domba-dombanya, ya, 1, 2, 3. Dikatakan, wah, dombanya itu ada 99 ekor. Kemana 1 ekor lagi, ya? Jadi kita lihat bagaimana gembala itu sangat sedih. Ternyata domba yang dia sayangi yang bernama si Ali itu tidak ada. Kemana dia, ya? Oke, apa yang dilakukan oleh gembala tersebut setelah tahu bahwa dombanya satunya hilang, ya? Yang pertama dikatakan harinya sudah gelap dan gembala itu sudah letih. Kemana saya harus mencari? Tapi dia sangat sayang kepada dombanya. Ya. Kita akan lihat bagaimana Tuhan juga sayang kepada kita, ya. Oke, ayat hafalan kita yang kedua ini akan dibawakan oleh Logan, ya. Mazmur 23 ayat 1. Logan, boleh ayat hafalannya dibuka? Logan. Nah, siap-siap, ayo. Mazmur 23. Logan, boleh dibuka? Oh, belum siap ya Logan, ya? Ya nggak dengar kali itu. Nggak dengar kali ya. Logan nggak dengar, oke, kalau gitu di skip dulu ya. Kalau sudah Logan udah siap, boleh nanti kasih tahu ya. Oke, dikatakan bahwa Tuhan itu gembala kita yang baik, ya. Kemudian kita lihat dia berusaha mencari domba itu walaupun gelap gulita, tapi dia lihat ada bulan pada waktu itu yang menyinari dengan remang-remang, ya. Kemudian sebelum dia pergi, dia masukkan 99 domba ke kandangnya dan menguncinya. Pada malam hari itu dia dengar dari kejauhan ada suara dombanya yang sedang mengembik, ya. Domba itu ketakutan karena kedinginan dan juga tidak punya teman-teman. Perlahan-lahan dikatakan gembala itu mencoba mendekat dengan dibantu oleh sinar bulan. Akhirnya dia mendapatkan dombanya. Ya, kita lihat apa yang dilakukan gembala itu ketika bertemu dengan domba-dombanya, ya. Pernahkah kita, anak-anak di sini, hilang atau tersesat? Mungkin di mall atau di mana, ya. Siapa yang mau kasih kesaksian? Pernah hilang? Niko pernah hilang atau apa? Niko pernah hilang di mall. Di mana? Coba cerita. Setelah hilang gimana? Niko, apa yang Niko lakukan? Coba. Niko tanya ke Pak Sapam. Terus? Niko nangis gak waktu itu? Hah? Takut gak? Takut. Nangis gak? Iya. Nah, ayo Niko cerita dong. Tanya ke Pak Sapam, terus? Pas udah gitu Niko berdoa, ketemu. Nah, terus pas waktu ketemu Mama gimana? Hah? Apa yang Mama katakan waktu itu? Tunggu di tempat situ. Oh ya, bagus ya. Jadi kita lihat, makasih Niko ya. Dikatakan gembala ini pada waktu ketemu dombanya,
tidak marah sama dombanya tersebut. Kamu ini bandel apa segala, kabur-kaburan ya. Dikatakan gembala itu gembira dan ketika ia menemukan domba itu digendong, kemudian dia peluk domba itu. Ayo kita pulang. Tuhan sudah mempertemukan kita bersama ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus terus mencari kita dan dia sangat senang kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak mau kita hilang pada waktu itu ya. Oke. Di cerita selanjutnya ini dia yang paling penting ya. Kalau kita lihat di Alkitab juga perikop tentang anak yang hilang ini banyak ya dibanding dengan cerita yang kedua tadi ya. Jadi pernahkah kita tidak patuh kepada papa dan mama kita ya? Anak-anak gimana? Pernah nggak tidak menurut kepada papa mama kita ya? Ayo anak-anak yang lain. Pernah tidak? Tidak menurut kalau mamanya bilang ayo tidur siang. Tidak, kita tidak mau tidur siang atau apa. Siapa yang mau kasih kesaksian? Ayo, selain Niko. Karen gimana Karen? Atau Jojo? Atau Disya? Atau Deran, Logan juga mau bicara, ayo. Ayo dong, kalau kita mau dapat hadiah, nanti dapat hadiah ini. Ada pertanyaannya oleh Kak Seli. Siapa yang mau kasih kesaksian? Ya. Oke, kalau nggak ada, nanti berikutnya ya. Odil. Nah, Odil boleh, Odil, ayo. Silakan. Pernah nggak nurut sama mama? Ya, gimana? Mama suruh pulang jam 5:30, tapi Odi malah nggak pulang 5:30, malah jam 6 pulangnya. Kenapa nggak nurut waktu itu? Kasihkan main. Oh, kasihkan main. Ya. Ya, bagus ya. Jadi intinya kita harus turut kepada papa mama ya. Kalau papa mama sudah bilang apa, pasti yang terbaik buat kita. Oke, makasih Odil ya. Ya. Jadi sini dikatakan Tuhan Yesus juga pernah bercerita tentang seorang anak bungsu yang tidak suka menurut nasihat dan peraturan di rumahnya. Walaupun peraturannya itu baik ya, tapi dikatakan ayahnya terus sabar menasihati anak itu. Satu kali dikatakan anak bungsu ini ingin pergi. Saya mau pergi tak bosan di rumah, banyak peraturan atau banyak hal-hal yang dilarang oleh ayah. Kemudian dia pergi ke papanya, Pak, saya mau pergi keluar bermain dengan teman-teman, saya minta uang bagian dari saya. Ya. Kemudian ayahnya menasehati, tapi tetap saja anak ini tidak mau menurut. Akhirnya dikatakan dengan berat hati dia melepas anaknya dan memberikan sejumlah uang yang menjadi bagian anak tersebut. Ya. Kemudian anak bungsu ini pergi, karena dia banyak uang dia senang ya. Dia pergi bermain ke kota yang lain dengan teman-temannya. Dan pada waktu itu dia memiliki banyak teman. Kenapa kira-kira? Ya, dia pilih banyak teman. Karena apa? Karena dia punya uang yang banyak. Ya, dia bisa traktir teman-temannya untuk makan apa segala. Jadi banyak orang yang datang kepadanya sebagai teman. Ya, oke berikutnya Sam. Akhirnya dikatakan uangnya karena dia tidak bekerja selalu membelanjakan uangnya habis. Ya. Dia tidak punya uang lagi untuk membeli makanan. Karena tidak memiliki uang, maka anak bungsu ini tidak bisa beli makanan untuk makan. Padahal dia butuh makan setiap hari. Akhirnya dia memutuskan untuk coba bekerja. Ya. Dia berjalan dengan lemas dan juga lapar. Dia tiba di peternakan babi waktu itu. Ya. Dia masuk dan minta pekerjaan kepada tuan yang punya peternakan. Akhirnya dia diterima bekerja. Pekerjaannya berat ya, memberi makan babi dan juga memelihara yang lain. Babi itu kan dorok ya, bau dan juga suka di tempat-tempat yang kotor. Tapi tidak ada yang bisa dikerjakan, akhirnya dia bekerja, tapi upahnya kecil sehingga dia tidak bisa makan dengan kenyang dan juga makanan enak. Ya. Pernah satu kali dia sangat lapar dan anak ini ingin mencoba makanan babi tersebut, tapi tidak diberikan oleh penjaga yang lain. Ya. Berikutnya Sam, dikatakan setelah itu dia coba berpikir gimana caranya lapar. Ya. Tapi kita lihat
Di sini dikatakan Roh Kudus mulai bekerja oleh karena doa-doa ayahnya dalam hati anak bungsu itu. Ya. Jadi kita sebagai orang tua, ayahnya ini selalu berdoa walaupun anaknya tidak menurut dan juga sudah pergi. Ya. Jadi kita juga sebagai orang tua di sini dikatakan perlunya kita untuk berdoa buat anak-anak kita. Ya. Karena kita sebagai orang tua bisa menjadi berkat buat mereka. Ya. Jadi akhirnya anak ini karena Roh Suci bekerja dalam hatinya, dan dia berpikir di rumah bapak saya, para pekerjanya selalu makan dengan cukup dan enak serta kenyang ya, dan tidak pernah kelaparan seperti saya. Dia menangis dan menyesal kenapa dia tidak mau menurut nasihat bapak. Kemudian akhirnya udahlah, anak ini akhirnya memutuskan untuk pulang dan mau menjadi hamba bapaknya ya. Saya mau pulang ke rumah, saya sudah tidak pantas lagi jadi anak bapak, saya mau jadi hamba dan bekerja kepada bapak. Ya. Dan di rumahnya dikatakan ayahnya selalu menunggu dan berdoa kapan anaknya pulang. Ya. Satu kali dikatakan pada waktu ayahnya sedang menunggu di ujung jalan, dia melihat, itu anak saya sedang jalan, datang pulang dengan lemas, bajunya kotor seperti apa. Wah, ayah itu dikatakan berlari dan tidak peduli. Peraturan pada waktu itu di zaman Israel dikatakan seorang ayah tidak boleh datang atau menyambut anaknya, tapi anaknya harus datang menyembah kepada orang tuanya. Tapi bapaknya tidak peduli akan peraturan tersebut. Dia menanggalkan semua kebesarannya. Dia lari untuk menjemput anaknya dan memeluk anaknya dengan sangat gembira. Karena apa? Karena anaknya yang hilang telah kembali. Ya. Dikatakan anak itu menangis dan minta ampun kepada bapaknya. Bapak, saya minta ampun atas kesalahan saya yang sudah tidak mau menurut, dan saya mau kembali kepada Bapak bukan lagi sebagai anak, tapi sebagai hamba yang bekerja di rumah Bapak. Ya. Bapak itu dikatakan tidak mendengarkan akan kata-kata anaknya, tapi dia terlalu gembira dan sudah memaafkan anaknya. Dia berikan pakaian pesta yang bagus, pakaiannya sendiri dilepas dikasih kepada anaknya. Dan dia minta kepada pembantu-pembantunya untuk buat pesta, untuk potong domba atau lembu, supaya kita buat pesta malam ini. Karena apa? Karena anak saya yang sudah hilang, sudah kembali lagi. Sama seperti Tuhan Yesus, Bapa kita di surga juga sangat gembira ya, kalau kita mau kembali kepada Tuhan apabila kita sudah punya kesalahan. Jadi anak-anak, kalau kepada kita semua juga, apapun kesalahan kita, betapapun besarnya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita akan bisa diampuni dan juga kita bisa diselamatkan. Ya. Itulah sifat Bapa kita di surga, Tuhan Yesus yang begitu kasih, yang mau menerima kita, apapun yang sudah kita lakukan. Kalau kita mau bertobat dan minta ampun, kita juga akan bisa diberikan kekuatan dan juga keselamatan. Demikian juga kepada kita anak-anak ya. Kalau kita punya kesalahan kepada ayah ibu, kepada papa mama, jangan takut ya. Mereka pasti akan memaafkan kita dan membimbing kita untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke? Itu saja cerita dari Om Daud ya. Biar kiranya semua kita bisa jadi anak yang baik dan menurut kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Logan sudah siap? Mau? Terima kasih Pak Daud. Thank you. Amin. Terima kasih Om Daud. Iya. Terima kasih Om Daud. Terima kasih Om Daud. Thank you, Om. Wah, Niko belum ya tadi ya, hafalan lupa. Oke, kembali lagi ke... Oke, Niko mau ayat hafalan dulu boleh? Niko mau ayat hafalan boleh? Mazmur 86 ayat 5. Di sini Logan kalau bisa. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Iya, terima kasih Niko. Terima kasih. Logan sudah siap? Ayat hafalannya Logan. Bentar ya. Ya, ditunggu ya. Yuk.
Mazmur 23. Ayo coba Logan baca atau apa? Maaf ya, maminya tadi lagi beresin si Mazmur 23 ayat 1 ya? Ya, betul. Ayo. Oke, Logan ikutin mami ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Thank you Logan. Terima kasih Logan. Terima kasih. Tadi juga. Yuk kembali ke protokol kita, Gisel. Iya, thank you Om Daud yang udah bawain renungan. Ya, sama-sama. Nah, teman-teman tadi kan Kak Gisel udah bilang nanti kita bakal ada kuis. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi apa yang tadi Om Daud udah ceritain dan kita siap-siapin kertas sama pulpennya ya. Karena kita akan ikut kuis yang akan dibawakan oleh Ci Sally. Oke, coba tunjukin dulu mana kertasnya, mana pulpennya, atau spidolnya, atau crayonnya, atau whiteboard, atau apapun itu. Oke, udah siap semua? Oke, saya boleh tolong matiin screen share dulu, biar bisa lihat semuanya. Nah, oke, jadinya Cici contohin dulu ya. Kalau misalnya Cici bilang, binatang apa yang hilang? Nih, misalnya kalian nanti gambar, kebalik. Kalian nanti gambar seperti ini, kayak domba gitu. Nanti yang paling pertama kasih lihat gambarnya ke layar, itu yang bakal duluan dapet poin ya. Nanti Bu Pen sama Cigisa boleh tolong liatin juga buat yang itu. Oke. Sebelumnya, tunggu teman-teman. Coba nyalain dulu yuk kameranya biar bisa kelihatan. Ya, betul. Nyalain dulu. Videonya tuh Jojo. Jojo masih mati tuh videonya. Karen Karen masih mati juga tuh, masih off juga tuh. Ininya videonya biar bisa kelihatan, Nak. Untuk jawabannya. Siapa lagi yang itu? Ayo yang mau ikut kuis, nyalakan videonya. Mana? Udah nyala belum si Karen? Ya, Jojo udah, tinggal Karen. Jadi nanti nggak boleh ngomong ya, Cici Sally? Iya. Ini digambar aja ya. Wih, ada Disha juga. Halo Disha. Nanti ada beberapa jawaban yang bukan gambar. Nanti kalian tinggal tulis aja di sini, misalnya jawabannya apa gitu. Oke. Itu ada dog. Semua. Doginya siapa itu? Bang Victor itu. Oh, jadi jawabnya gambar atau tulisan. Ya. Tapi diusahakan gambar dulu. Nanti aku kasih tahu saya gambarkan atau nggak tuliskan gitu. Oke. Oke, siap. Udah siap semuanya kertasnya, pulpennya? Oke, Disha sudah siap, Odi udah siap, Tonjo sudah siap, Timi sudah siap. Oke, kita akan mulai. Cisali, ayo. Oke, sudah siap semuanya ya? Pertanyaan pertama. Anak yang hilang ini berapa bersaudara? Oke, jawab duluan. Oke. Jawabannya 2 ya, teman-teman. Oke, jawab dapat 1 poin. Itu contoh atau bukan? Contoh. Bukan, itu udah mulai. Oke. Jojo Karen ini hilang ya? Oke. Yang kedua, gambarkan, nih kan anak yang hilang awalnya kan kaya ya, banyak uang. Terus dia pergi ke kota sendiri. Habis itu kan dia kan habisin duitnya kan, dia nggak punya duit lagi. Terus dia cari pekerjaan nih, dia cari pekerjaan di peternakan binatang apa? Coba gambar binatang itu. Cepat, Bar. Wih, jauh duluan. Jauh itu bidang Kan, apa? Nggak jelas tuh, jauh nggak jelas. Nggak jauh, nggak jelas. Coba lihat gambarnya Disha tuh. Tadi Odil duluan tuh, habis jauh Odil. Oke. Berarti poinnya kasih ke Odil ya, jauh ya. Coba Odil tunjukin. Ya, yang sudah jawab. Belum. Ya, apa gambar? Belum ya, yang udah jawab ya, kasih. Skornya 1 jauh, 1 Odil.
Oke, siap-siap nih pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga. Oke, ini tuliskan ya jawabannya. Ketika anak yang hilang ini kembali ke rumah, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Oke. Ditulis ya. Iya, ditulis dulu, ditulis. Ko Henry. Ko Henry apa Timi nih? Timi. Oke, Timi ya yang menang ya. Oke, Timi. Memeluk benar. Yes, oke. Habis itu Niko. Mulai diborong. Darren tuh tadi Darren, coba. Oke. Tadi kan Om Daud udah kasih tahu kan cara-cara gimana untuk mencari barang-barang yang hilang. Kalian bisa gambar atau tulis salah satu cara biar pada saat kalian kehilangan barang apa yang harus dilakukan. Oke, ayo tulis dulu, tulis. Ya, Katika udah? Odi. Katika. Odi. Oke, Katika dapat 1 ya, berdoa. Oke. Logan, Logan. Logan juga ya, Logan. Jangan dibantu sama mamanya. Miss, aku mau main dulu ya. Oke. Pertanyaan kelima. Berapa jumlah domba yang dimiliki oleh gembala? Odi. Odi atau Niko nih? Logan tuh jawab tuh 100. Logan. Siapa nih Cigisel? Bisa lihat gak Cigisel? Tadi Yang duluan. bareng semua. Odil, Citika, sama Ko Henry. Semua dapat hadiah. Semuanya dapat ya. Oke. Odi, Katika, sama Ko Henry. Logan tadi nggak jawab. Tadi Logan jawab. Logan jawab tuh 100. Logan jawab. Logan jawab. Logan belum bisa gambar. Kasih poin ya. Oke. Aku dapat telat. Betul, Logan. Oke. Itu cewek Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Coba gambarkan dirham itu seperti apa? Iya, gambar dirham. Gambar apa? Dirham. Odi. Ya, Odi udah? Timi. Tika tuh Tika. Yang duluan siapa nih yang duluan ya? Odi. Tika sama Timi sih. Oke, kasih ke Katika sama Timi ya. Itu dolar Amerika itu bukan orang Arab. Gak apa-apa. Mana bayarnya pakai dolar dia. Karen sama Jojo. Pakai dolar ya. Ya. Karen sama Jojo mana nih ya? Jadi ini scoreboardnya yang paling banyak itu Katika, Ko Henry Om Henry mau digabungin sama Timi nggak? Atau? Iya. Oke, digabungin ya. Oke, berarti 3. Oke. Jadinya pertanyaan berikutnya final ya. Jadinya yang boleh jawab cuman Katika, Timi sama Odi. Bertiga, oke? Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa nama domba yang hilang? Nama dombanya siapa? Tulis langsung tunjukin ya. Oke, Katika. Odi. Tika duluan. Oke, Katika. Oke. Katika pemenangnya. Ini mau dikasih juara 2, juara 3 nggak Tante? Atau? Terserah Sally. Oke. Jadinya scoreboardnya Katika juara 1, Timi juara 2, dan Odi juara 3. Yeay! Oke. Mantap. Good job semuanya. Berarti teman-teman Thank semua you, Sally. mendengarkan ceritanya. Thank you. Hadiahnya ditunggu. Oke.
Nah, selanjutnya kita juga akan berdoa karena acara kita telah selesai yang akan dibawakan oleh Cici Celia. Halo Cici Celia. Halo, Halo. mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu selama perbaktian sekolah Sabat pagi ini Tuhan. Ya Bapak, kami sudah mendengarkan khotbah dari Om Daud tadi bahwa Engkau akan selalu menyertai dan menerima kami Tuhan. Semoga firman yang dibawakan bisa jadi pedoman dan kami serap dalam hati dan pikiran kami Bapak. Kami juga sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dari Olan dan Timothy. Semoga kesaksian tersebut bisa jadi penguat dalam iman kami Bapak. Sekarang kami akan menutup acara kami Bapak. Semoga Engkau menyertai kami dalam hari Sabat ini Bapak. Kami akan melanjutkan acara kesebaktian selanjutnya. Semoga Engkau bersama kami dari hati dan pikiran kami Bapak. Inilah doa kami Bapak. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Thank you. Amin. Thank you, Filia. Oke. Acara kita telah selesai. Namun sebelum itu akan ada pengumuman, yaitu yang pertama, kita akan kumpul lagi acara seperti ini pada 2 minggu depan, yaitu tanggal 28 November. Dan kita juga berterima kasih untuk teman-teman semua yang udah berpartisipasi, buat Om Daud yang udah bawa renungan, buat Sally yang udah bawain games, buat Cis Tesi yang udah bawain tips kesehatan, buat Logan, buat Niko, buat Jojo yang udah ayat hafalan, buat Karen juga yang udah doa buka, buat Citilia yang udah doa tutup, buat Ko Olan dan Timothy maksudnya yang udah kesaksian juga, buat Om Jody juga yang udah berdoa, serta buat Kak Ina dan Bupen yang sudah mengkoordinasi acara sekolah sahabat kita. Dan diharapkan juga partisipasinya kepada teman-teman, mungkin 2 sahabat depan ada yang mau nyanyi, ada yang mau bawain renungan, atau ada yang mau bawain games, bikin PPT-nya, atau apapun itu, bisa kita chat ke Kaina atau ke Bupen atau ke Cijisal juga boleh, biar kita bisa sama-sama melayani Tuhan, walaupun kita nggak di gereja, tapi kita bisa tetap melayani Tuhan. Seperti itu. Oke, next-nya, sebelum kita pamit, kita foto dulu bersama-sama. Ayo semuanya nyalain kameranya. Ayo, foto. Jojo. Karen mana, Jo? Coba Jojo nyalain kameranya, Karen juga, biar kita foto-foto sama-sama. Wah, Pua cantik. Iya, ada Pua juga loh. Fotonya Kak Olan. Olan. Desya Eli mana mukanya? Oke, ada semua. Ayo tinggal Jojo sama Karen. Ayo kita foto bareng sama Kak Olan juga. Halo. Muncul. Ada Daniel juga loh. Makan mangga. Ada Karen, ada Jojo. Oke, senang sekali. Balo, Darren Balo fotonya. Oke, ini tinggal Kak Olan nih. Darrennya Bobo. Oh, Darrennya Bobo. Oke. Wah, halo, sahabat. Oke, dihitung 1 sampai 3 nanti akan difoto oleh Sam ya. Ini ada 2 layar. Dua-duanya kita senyum aja karena kita nggak tahu ada di layar berapa. Oke, 1, 2, 3. Udah Sam? Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ayo, Buat
Terima kasih semua. Iya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Yuk. Kita Thank you dulu semua. sebentar. Kita masih ada kebaktian. Baik, terima kasih kepada Sekolah Sahabat Anak-anak. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke diskusi Sekolah Sahabat Dewasa. Baik, Samuel,